tuan rumah ruang tengah Bangka Pos terpaksa harus pindah tempat. Kita di posko pengendalian, posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung. Kebetulan ada beliau Pak Mikron Antariksa, beliau adalah ketua gugus tugasnya. Oke, selamat malam Pak Mikron. Ya, Pak Mikron, ini kecemasan virus ini lebih cepat daripada virus sebenarnya. Ya. Nah ini kan orang banyak bilang juga ketika cemas orang nggak tahan, fisiknya terganggu hingga tertekan dan itu akan rentan. Nah di sini saya kepingin ketemu Pak Mikron biar juga dipahami oleh masyarakat Bangka Belitung beberapa hal Pak Mikron ini, karena di sini juga ada peta virus. Di sini Pak dijelasin aja bagaimana kondisi Indonesia, bagaimana kondisi Bangka. Oh ya. Jadi untuk di provinsi di Republik kita sudah naik hari ini 82 kasus, 309 terkonfirmasi. Oke. Artinya 269 yang dalam perawatan dan tinggalnya 25. Artinya ini menyebabkan 8% ya. 8%, tinggi ya? Tinggi sekali. Artinya kenapa bisa tinggi? Arti kita belum siap di perawatan. Di perawatan, sehingga yang meninggal rata-rata kebanyakan adalah yang tidak terawat, yang tidak terdeteksi ataupun tidak mendapatkan perawatan yang pas ya. Tapi saya boleh gugat ya kasus data ini, karena barangkali juga tidak semua angka ini adalah semua pengidap corona terdeteksi. Ya. Artinya barangkali ini bisa kecil kalau semua terdeteksi. Kan kalau jumlah ini tinggi, kemudian jumlah ini rendah, kan persentasenya jadi kecil ya. Saya sih berharap, ini hanya data, tapi ini paling tidak ini bisa menjadi gambaran. Oke, secara nasional ada 309 kasus terkonfirmasi, 269 dalam perawatan, 15 sembuh dan 25 meninggal. Ini nasional. Bangka Belitung, Pak Mikron. Jadi untuk Bangka Belitung memang sampai dengan saat ini kita ambil contoh Belitung ya. Nah, di Belitung ini ada 12 orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasannya ada 5. Dalam proses uji lab 10, pasien positif 0. Oke ya. Pasien positif 0, tidak ada kasus corona di Bangka Belitung. Ini ya, ini Belitung, kemudian pasien dalam pengawasan 0, kemudian dalam uji lab sudah ada 10 sembuh, tidak ada yang sembuh karena tidak ada yang positif ya. Tolong juga dipahami, ini ada Pak Mikron, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan ini biar kita nggak terjebak. Orang dalam pemantauan itu kemudian pasien dalam pengawasan bukan berarti perjalanan yang ini menuju ke pasien positif, belum tentu, karena ini bisa negatif, ini bisa negatif ya. Jadi jangan terjebak dengan kalimat, makanya kami di Bangka Pos juga menghilangkan kalimat-kalimat suspek dan sebagainya. Kalau ODP tulis langsung ODP, dan kami jelaskan bahwasanya orang dalam pemantauan bisa siapa saja, karena ini kan orang yang berisiko ya. Ini pasien yang dalam pengawasan dan ini bisa sembuh dan belum tentu corona. Intinya begitu ya. Namun ya, tapi ini patut diwaspadai. Patut diwaspadai karena memang peningkatan di Belitung cukup signifikan. Signifikan. Artinya kemarin kita mendapat data 10 orang, sekarang sudah 17. Artinya kewaspadaan kita lebih mengutamakan kawan-kawan di Belitung untuk lebih siaga dalam hal ini. Karena apa? Yang pertama adalah Belitung tempat wisata. Tempat wisata hingga mereka banyak turis-turis domestik maupun internasional datang ke Belitung. Nah, ini yang kami harus sampaikan kepada kawan-kawan masyarakat adalah kesiapsiagaannya, kewaspadaannya, dan yang penting memahami sebenarnya COVID-19 itu seperti apa, dan kalau sudah paham terhadap COVID-19, mereka tahu cara menghadapinya. Nah, ini kan edukasi ini yang kami pikir sangat baik dan sangat bijak dilakukan oleh kawan-kawan Bangka Pos. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat agar lebih memahami. Kita ini kan kadang-kadang hanya kenal. Kalau hanya kenal tuh ya say hello aja. Tapi kalau sudah memahami, kalau baca buku itu 1 kali baru membaca, 2 kali baru mengerti, 3 kali baru memahami. Nah, dan kawan ini sudah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu suatu hal. Dan setelah dipahami oleh masyarakat tahu cara menghadapinya. Karena memang virus ini
kalau kita hadapi dengan pikiran yang positif, hati yang bahagia, dia akan hilang. Dia akan hilang. Artinya imun tubuh kita, kalau pikiran kita itu bahagia, akan menimbulkan semacam sel-sel kebahagiaan yang mematikan sel-sel negatif. Kalau dalam arti kata saya mengatakan dia akan mengimun dirinya sendiri, Makanya saya selalu ingin bahagia, selalu ingin bersemangat tiap paginya. Demikian, bos. Oke, siap. Mikron. Oke ya. Baik, teman-teman semuanya, saya berada di ruang kendali utama Satgas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bangka Belitung. Saya bersama Pak Mikron Antariksa sebagai ketua gugus. Oke, Pak Mikron, masyarakat Bangka Belitung biar jelas, tolong Pak Mikron boleh jelaskan situasi COVID-19 di nasional dan kemudian nanti di Bangka Belitung. Siap. Jadi terkonfirmasi di nasional ada 309 kasus, naik hari ini 82 kasus, sedangkan dirawatnya 269. Dirawat 269, berarti kan kalau kita kurang sekitar 40-an tidak dirawat kan berarti. Ya, sembuhnya 15 dan meninggalnya 25. Tinggi sangat 8,9%, sedangkan di daerah lain di negara lain mungkin hanya 3%, 4%. Hal ini kan menimbulkan pertanyaan ada apa dan bagaimana. Nah, untuk itu mungkin perlu disikapi dengan melihat lebih dalam lagi apa yang kurang sehingga meninggalnya banyak. Nah, salah satu yang kurang adalah mereka tidak terkonfirmasi, sehingga mereka tidak datang untuk dirawat. Nah, seperti itu, sehingga keterlambatan ini yang mengakibatkan meninggalnya korban. Oke ya, korban saya ulang dari Pak Mikron, 309 kasus terkonfirmasi secara nasional, 269 orang dirawat, 15 orang berhasil sembuh, 25 meninggal. Angka ini tinggi dibanding angka yang di Wuhan kemarin hanya 4%, kita 8% ya Pak Mikron. Oke, tidak ada masalah karena memang barangkali proses memaksa pemerintah kita untuk lebih siap. Situasi di Bangka Belitung, Pak Mikron, ada ya, data? Saya ambil contoh di Pulau Belitung. Oke, ini data di Belitung. Oke, Belitung ada berapa, Pak Mikron? Ya, kalau orang dalam pemantauan ada 12, dalam pengawasan ada 5, artinya dalam pengawasan ini adalah yang dirawat, pasien dalam pengawasan, dan yang proses uji labnya ada 10. Berarti kan kalau di sini ada 5 yang beruji lab. Nah, hal ini juga menandakan kita karena alat tesnya tidak ada di sini, mungkin terlalu lambat kita mengetahui pasien itu dampak positif ataupun tidak. Nah, dari sekian jumlah ini, 17 jumlah ini, pasien yang positif mengidap virus COVID 0. Tidak ada pasien di Bangka Belitung. Kalau di Belitung tidak ada, di Pangkal Pinang tidak ada, di Bangka Tengah tidak ada. Pasiennya yang positif 0. Artinya tidak ada yang positif. Jadi masyarakat juga jangan sampai hanya dengan ODP, hanya dengan PDP, hanya dengan suspek kemudian merasa waduh gitu kan sampai rawan. Iya. Nah, padahal positif masih kosong gitu loh. Oke, ini biar juga masyarakat Babel tenang ya. Ini penting banget memahami orang dalam pemantauan, Pak Mikron, pasien dalam pengawasan. Ini bukan sebuah perjalanan kasus. Orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan jangan dianalogikan setelah ini meningkat ke ini, kemudian meningkat ke suspek dan kemudian meningkat menjadi pasien positif. Tidak. Ini orang bisa sembuh. Ini orang bisa sembuh dan belum tentu positif ya. Jangan khawatir dengan kata-kata ODP, jangan khawatir dengan PDP. Jangan khawatir. Yang penting tenang. Seperti kata Pak Mikron tadi, caranya adalah kita memahami virus itu. Kita akan turunkan besok di Bangka Pos bagaimana virus itu seperti apa, karakter virus seperti apa, cara menghadapinya bagaimana. Hanya itu saja yang teman-teman perlu tahu. Ya, jangan resah karena kalau Pak Mikron bilang ketika kita resah, kita panik, imunitas tubuh kita berkurang, kita jadi shock. Nah, itu akan membuat kita semakin rentan. Betul. Jadi kuncinya apa? Pahami dan hadapi. Bagaimana kita menghadapi kalau kita tidak memahami? Jadi harapan kita mungkin kawan-kawan bisa menjelaskan berpadu nanti untuk lebih lanjutnya kita coba memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang virus ini, pemahaman, dan setelah dipaham baru kita menghadapi. Bang Kapos siap untuk menjadi rujukan utama terverifikasi, dan kami minta komitmen dari Pak Ketua Satgas bahwasanya Bang Kapos mendapatkan akses dan tidak perlu ada data yang ditutup-tutupi karena tidak penting menutup itu ya. Kita akan berikan yang sebenarnya, yang utama sekarang pasien kita zero, nggak ada apa-apa, jadi tapi membuat tenang. Makanya kami akan janji memberikan data yang sebenarnya Pak Mitra. Kalau di Babel nggak ada ya totalnya? Belum terkonfirmasi di sini. Oke, satu informasi betul ya, yang pasien keluar dari Dipati Hamzah kemarin statusnya adalah ini ya. Iya. Nah ya, kemarin ini ada satu pasien yang Dalam trafficnya ada yang dari Italia atau ya, betul. ada sejarah dari Italia dan itu negatif. Dan dia Pulang. sudah pulang gitu. Pulang. Sudah pulang. Artinya tadi yang dikatakan Bapak tadi, artinya ini bisa sembuh loh, gitu. Nah. Jangan takut. Gitu. Buktinya setelah diperiksa dia sudah pulang. Pahami, gitu kan. Nah, untuk menghadapinya tadi pikiran yang sehat, pikiran yang positif, dan hati yang bahagia. Kalau hati juga tidak bahagia, Pak. Artinya kepanikan, kemudian khawatir, kami ini dapat makan enggak, kami ini kelak payah nih, kelak kami itu. Nah, itu kan hal-hal yang belum terjadi. Jangan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Hadapi. Siap. Satu lagi Pak Mikron, ini agak penting menurut saya, ini terkait dengan apa tadi ya? Kita ini selalu tanya virusnya nyampe mana, di sekitar kita ada apa enggak gitu. Saya nggak tahu Pak Mikron setuju nggak, tapi saya berpikir begini selalu dalam tulisan-tulisan di Bang Kapos juga akan kami sampaikan, jangan pernah berpikir virusnya masih jauh, karena itu akan abai. Saya selalu mengilustrasikan virus itu udah ada di sekitar kita. Ya, virus sudah ada di sekitar kita, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita. Mungkin Pak Mikron setuju atau gimana? Ya, jadi betul. Yang namanya virus itu di mana-mana ada. Mau corona, mau bakteri, mau segala macam itu sudah ada di muka bumi ini karena memang ciptaan Tuhan. Yang namanya ciptaan Tuhan kan pasti ada. Nah, terkena atau terinfeksi orang atau tidak tergantung dengan imun tubuh. Kalau seandainya imun tubuh kita kuat, virus itu tetap masuk kepada kita, namun langsung dilawan selama 14 hari dilawan, dan akhirnya kita akan menjadi imun dan tidak akan terkena lagi. Nah, makanya yang diperlukan sekarang itu adalah yang muda-muda itu kan, kebanyakan yang muda-muda datang ke sini dia dalam keadaan imun, tapi kalau dia keluar rumah, dia akan menyebarkan virus itu ke orang-orang yang rentan. Nah, ini yang kami pikir mesti benar pengertian tentang social distancing tadi. Ini kan kita tidak tahu social distancing malahan seperti katanya menghambat orang untuk bersilaturahim, menghambat orang untuk ibadah, tapi ini adalah salah satu cara agar kita yang imun misalnya, kita yang imun karena sudah masuk virusnya, tapi kita tidak kena imun tubuh kita kuat, tapi kita keluar, Sama aja ya. nah sama aja dengan bohong kan artinya. Nah, makanya diperlukan memang untuk merumahkan itu sangat penting agar yang rentan-rentannya tidak terinfeksi. Saya ingatkan, apa yang harus kita lakukan, karakter virus seperti apa, baca besok pagi di edisi cetak Bang Kapos. Kami akan berikan data yang akurat, yang memang terstandar dari WHO, apa yang akan kita lakukan. Oke, pesan Pak Mikron terakhir barangkali ya, apa tadi Pak Mikron? Pahami virusnya, hadapi virusnya. Untuk yang sakit, yang sehat harus tangguh, yang sakit harus sembuh. Salam satu hati. Salam satu hati. Kita bisa melawan. Kita harus bisa menghadapi peradaban yang lebih baik lagi. Keren. Mantap. Oh, kawan-kawan itu perlu disapa. Ini teman-teman nih. Oh, Pak Kapos ini teman-teman ini sedang bertugas melayani kawan-kawan semua. Ya, Pak Mikron ya. Oh ya, jangan lupa call center kita nomornya berapa ada ya? Oke, Mas. Berapa Mas? Kalau ada kasus corona, nelfonnya kemana? 0811 78 18 600. Bentar, diulang 08 11 7818 7818 600. Catat. 0811 7818 7818 600.
Kalau masih belum ingat, baca besok pagi ke pos. Dan mereka bekerja selama 24 jam. 24 jam. Dan bantu mereka yang bekerja dengan social distancing. Salam corona, Mas. Salam Satu hati. Oke lah, close ya. Salam satu hati. Tidak Thank you. corona.